you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Selamat datang di ibadah MDC Batam tanggal 5 Juli tahun 2020. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Samuel Lukito Budiharjo dari MDC Jakarta dengan tema From Worldly to Godly. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kami berharap Bapak Ibu sudah mempersiapkan anggur dan roti perjamuan. So, mari kita siapkan hati kita. We're gonna worship God together. Let's go church. Happy Sunday! God is good all the time. Every time our God is good. Amen. Woo!
Jesus. Thank you God. Thank you karena kami memiliki Tuhan, Allah kami, Bapa kami, yang sungguh baik bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh Engkau Bapa kami. Sungguh Engkau Bapa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.
Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Saudara, kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Juli. Itu berarti kita sudah lewati 6 bulan, 1 semester pertama di tahun 2020 ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya, untuk pertolongannya, dan perlindungan yang sudah diberikan selama semester yang pertama di tahun ini. Dan memasuki semester yang kedua ini, saya ingin setiap kita mengingat kembali akan tema kita di tahun 2020 ini, yaitu level up, naik tingkat. Rasul Petrus mengajarkan kepada kita supaya hidup kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ada 8 unsur yang Rasul Petrus ajarkan supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Unsur yang pertama yaitu adalah iman. Iman nggak boleh mandek, iman harus terus bertumbuh. Tapi bukan hanya iman saja. Unsur yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan akan Tuhan harus terus semakin bertumbuh juga. Lalu kepada pengetahuan tambahkan kebajikan. Kebajikan juga harus terus bertambah di dalam kehidupan kita. Kepada kebajikan tambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan yang sudah kita pelajari selama 2 bulan terakhir, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Dan di bulan Juli ini kita akan mempelajari unsur yang keenam, yaitu kesalehan. Kata kesalehan berasal dari kata eusebia, yang artinya adalah orang yang menghidupi, orang yang mempraktekkan firman Tuhan, menjalani firman Tuhan bukan hanya sebagai pengetahuan di dalam pikirannya, tapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selama bulan Juli ini kita akan pelajari tentang kesalehan, godly, eusebia, dari berbagai sudut. Yaitu dari bagaimana kita berubah dari worldly to godly, bagaimana dari duniawi menjadi saleh, dari from greed to content, dari tamak nggak cukup menjadi rasa content dan rasa cukup, dari religion, from religion to relation, dari agama menjadi relasi, bahwa kehidupan kita dalam Tuhan bukan cuma beragama, tetapi kita berelasi dengan Allah Sang Pencipta, from carnal, dari kedagingan menjadi itu spirit-led, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya percaya kalau kita mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan dari minggu ke minggu, dan bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi kita praktekkan dalam hidup kita, maka kita akan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saudara, kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi itu akan mempengaruhi seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, baik itu pribadi kita akan berubah, cara kita berpikir akan berubah, keluarga kita pun akan mengalami perubahan, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis pun akan mengalami perubahan, dan seluruh aspek-aspek yang lain akan mengalami perubahan. Karena itu, ikuti dengan sungguh-sungguh, catat dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan belajar, sepanjang bulan Juli, tema kita adalah riset, diatur ulang. Kenapa kita perlu diriset? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dengan rupa dan gambar Allah. Diciptakan in the image of God. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, citra Allah, keserupaan Allah ini hilang dari kehidupan manusia. Dan justru akhirnya manusia malah dikuasai dengan apa? Keinginannya. Dikuasai dengan kedagingan. Dan Alkitab mengatakan manusia makin lama makin turun, makin terpuruk. Mengikuti apa? Keinginannya. Mengikuti apa? Pemikirannya sendiri. Bukan makin naik. Tapi justru makin apa? Terpuruk. Ironis. Manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Seharusnya dia makin tahu, makin maju. Tapi kenyataannya bukan makin tahu makin maju, makin tahu malah makin terpuruk. Jadi jelas di sini, kita hanya bisa mengalami kemajuan, kita hanya bisa mengalami satu kenaikan kalau kita berjalan bukan menurut apa yang kita pandang baik, tapi kita berjalan menurut apa yang Tuhan katakan bagi hidup kita. Itu sebabnya kita perlu diatur ulang, perlu diriset. From worldly to godly. Dari duniawi menjadi apa? Saleh. Kata saleh mungkin bayangan di kita,
Wah, tampilannya pokoknya rohani sekali. Kemana-mana haleluya, kemana-mana shalom, puji Tuhan. Itu orang saleh. Bukan, saudara. Kita harus membedakan antara saleh sama agamawi. Agamawi itu tampilan luar. Mungkin kelihatannya agamawi, pakai kalung salib yang besar. Wah, bahasanya rohani sekali. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Tidak salah mengucapkan hal itu semua. Tidak salah, kita harus mengucapkan shalom. Kita juga harus mengucapkan puji Tuhan. Kita harus mengucapkan haleluya juga dalam kehidupan kita. Tetapi bukan cuma sekedar kata-kata yang kosong, tetapi sesuatu yang kita hidupi. Kata saleh, eusebia, artinya orang yang mempraktekkan apa yang dia yakini. Orang yang mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi orang saleh adalah orang yang perilakunya dituntun sesuai dengan firman Tuhan. Beda dengan orang agamawi. Tuhan benci dengan orang agamawi. Karena di dalam Matius pasal 23, jelas Tuhan marah. Dia bilang begini kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat yang pertama dikatakan demikian, maka kata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka bisa mengajarkan hal-hal yang baik, tapi mereka tidak melakukan. Lalu ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang yang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Jadi luarnya dibersihin, saudara. Luarnya dia perhatikan penampilannya. Tetapi Tuhan bilang sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Inilah yang disebut agamawi. Saudara, Tuhan tidak meriset, mengatur ulang kehidupan kita untuk menjadi orang yang agamawi. Tapi Tuhan meriset, mengatur ulang kehidupan kita untuk menjadi orang yang saleh. Supaya menjadi gambaran Allah ada terbentuk kembali di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi saleh di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita hidup menjadi orang yang godly person, orang yang menggambarkan citra dan rupa Allah di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Yang pertama perlu tahu bahwa lawannya dulu, duniawi. Bagaimana orang-orang bisa menjadi duniawi? Kata worldly, dalam bahasa aslinya kosmikos, itu berasal dari kata kosmos, artinya prinsip dunia. Jadi orang menjadi duniawi, dimulai dari karena apa? Pikirannya memikirkan hal-hal yang duniawi. Ketika pikirannya berpikir hal-hal yang duniawi, maka itu akan mempengaruhi apa? Perilakunya. Itu akan mempengaruhi tujuan hidupnya. Karena dimulai dari apa? Pikirannya. Dan Alkitab menuliskan orang-orang, tokoh-tokoh Alkitab, yang ketika awalnya justru mereka sudah dipilih oleh Tuhan, awalnya mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, bahkan dipromosikan oleh Allah, tapi sayang, akhirnya mereka justru menggunakan pemikiran-pemikiran duniawi. Salah satu contohnya adalah Raja Saul. Raja Saul, orang yang dipilih Tuhan. Orang yang disiapkan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Tapi di dalam perjalanannya, dia justru lebih memikirkan, mengandalkan pemikirannya sendiri. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Raja Saul, kamu lawan orang Amalek,
tumpas semuanya, termasuk sampai ke ternak-ternaknya, semuanya ditumpas. Tapi Saul mulai berpikir dengan cara berpikir manusiawinya. Dia pikir sayang kalau itu ditumpas. Rakyatnya pun mengatakan hal yang sama. Sayang kalau ditumpas. Padahal Tuhan jelas mengatakan, tumpas semuanya. Raja Saul dan rakyat tidak memilih untuk taat kepada apa yang Tuhan katakan. Tapi mereka mulai mempertimbangkan dengan pemikiran manusiawinya. Dan akhirnya mereka keluar dari jalur Tuhan. Dan Tuhan marah. Dan karena itu Tuhan bilang, kalau begini nggak akan bisa. Susah nanti di depannya. Ketika Tuhan arahkan A, arahkan B, dia nggak akan ikuti apa yang Tuhan katakan. Dia akan berjalan menurut pemikiran manusia. Nah saudara, inilah yang harus hati-hati. Hati-hati menjadi Kristen duniawi. Kristen duniawi jangan bayangannya adalah Kristen yang mungkin masih hidup dugem dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Tetapi adalah Kristen yang juga mungkin kita terus dipimpin, kita terus diarahkan, kita berpegang kepada prinsip-prinsip duniawi. Kitanya Kristen, rajin kebaktian, baca Alkitab, rajin berdoa, tapi pikiran kita nggak pernah berubah. Kita tetap masih memakai prinsip-prinsip dunia. Nggak akan pernah mengalami perubahan dalam hidup kita kalau pikiran kita tidak pernah berubah. Pusatnya ego, keinginan kita. Gaya hidupnya akan berubah menjadi hedonisme. Kesenangan, kebahagiaan menjadi tujuan utama. Materi menjadi suatu kebahagiaan utama. Kesengsaraan kalau perlu dihindari. Padahal kalau kita ikut Yesus, kita harus mengendalikan diri. Kita harus menyangkal diri. Nggak bisa seluruh keinginan kita ikuti terus. Nah, Tuhan mau mengubah kehidupan kita dari duniawi menjadi saleh. Dan ketika kita mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan, mengubah pemikiran kita, maka kita akan mengalami perubahan kehidupan di dalam kehidupan kita keseluruhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita mengalami proses perubahan itu? Yaitu yang pertama, kita isi terus pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan terus kita isi di dalam pikiran kita, atau dengan kata lain pikiran kita mendapatkan supply, yaitu kebenaran, maka pikiran kita akan mengalami perubahan. Nah saudara, pikiran yang berubah akan membawa pengaruh besar dalam hidup kita. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Dalam bahasa asli dikatakan, atau dalam bahasa Inggris dikatakan, be transformed by the renewing of your mind. Berubah karena pembaharuan akal budi. Kata transform dalam bahasa aslinya disebut kata metamorfo. Perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Totally change. Perubahan total. Perubahan total terjadi ketika pikiran kita mengalami perubahan. Nah, pikiran kita dulunya sudah lama diisi dengan prinsip-prinsip dunia. Dengan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep manusiawi kita sendiri. Tapi kita terus isi dengan firman Tuhan yang akan membawa perubahan dari cara kita berpikir. Akan mendatangkan hikmat. Karena firman Tuhan akan mendatangkan hikmat. Hidup di tengah dunia pada hari ini, saya sangat yakin kita perlu hikmat. Kita butuh hikmat. Hikmat untuk mengatur waktu, hikmat untuk mengatur kehidupan kita, hikmat untuk mengatur keuangan kita, hikmat untuk mengatur relasi di dalam rumah tangga kita, hikmat di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Kita butuh hikmat. Dan pada waktu kita membaca firman Tuhan, Alkitab mengatakan firman Allah akan membangkitkan atau memberikan hikmat. Hikmat ilahi, hikmat yang berasal dari Tuhan. Itu yang kita butuhkan pada saat ini. Apalagi dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Dunia ekonomi banyak sekali mengalami kegoncangan. Saudara, kalau kita mengalami hal itu, jangan panik. Minta hikmat dari Tuhan. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan akan membangkitkan hikmat. Saya bertemu dengan beberapa pengusaha, mereka bilang, Pak, kalau lihat secara pikiran manusia, waduh, berat. Tapi saya bersyukur, Tuhan memberikan tuntunan. Wow. Saudara, di dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan kita, ketika kita membaca firman Tuhan,
Bukan hanya sekedar pengetahuan kita tentang Alkitab yang bertumbuh, bukan. Pengetahuan kita tentang Tuhan yang bertumbuh. Bahkan Alkitab akan menuntun kita kemana kita harus bergerak, kemana kita harus melangkah, keputusan apa yang harus kita ambil. Tuhan memberikan arahan. Itu sebabnya kita harus memenuhi pikiran kita terus dengan apa? Firman Tuhan. Pikiran kita akan berubah. Yang kedua adalah masalah hati. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu membersihkan hidup kita, hati kita. Saudara, dalam hidup kita tidak selalu kita mengalami hal yang baik. Ada saatnya kita mungkin diperlakukan dengan tidak adil. Ada saatnya kita mungkin dikecewakan, bahkan kita dikecewakan oleh orang yang kita percaya, atau oleh orang yang kita hargai, atau yang kita hormati. Atau mungkin kita mengalami atau kepahitan. Nah, Alkitab mengatakan firman Tuhan akan terus membersihkan hidup kita dari semua hal-hal yang menyakitkan hati kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, Yesus mengatakan begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jelas, Yesus mengatakan, murid-muridnya, mereka mengalami pemulihan. Karena firman yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, membersihkan kehidupan mereka. Dan hati kita juga tetap terpelihara untuk, kalau hati yang bersih, hati kita terpelihara untuk tetap tulus, tetap bersih, tetap murni. Tuhan bilang begini dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 16. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, firman Tuhan akan mendatangkan hikmat sehingga kita menjadi orang yang cerdik. Tapi firman Tuhan juga menjaga hati kita supaya tetap apa? Tulus. Dua hal ini harus berjalan bersama. Kita harus cerdik dan kita harus tetap tulus. Betapa bahayanya kalau kita cerdik, tapi kita tidak tulus, kita bulus. Maka kita bisa menjadi tukang tipu yang ulung. Atau sebaliknya, kita tidak cerdik, tapi kita tulus. Maka kita menjadi orang yang kurang pengetahuan. Orang yang akan kemana-mana. Nah, firman Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kita, pikiran kita, mendatangkan hikmat dan lain sebagainya. Yang kedua, hati kita tetap dijaga, tetap tulus, sehingga kita tetap murni di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan akan mengubah perilaku kita. Karena pikiran kita berubah, hikmat kita bertambah, hati kita tetap tulus, maka perilaku kita pun akan berubah. Ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan, pilih yang A atau B, kita akan memikir. Mungkin secara keinginan hati kita memilih yang A, tapi ini nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Ini nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita terus bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, tujuan hidup kita beda. Kita nggak akan memilih A, maka kita akan memilih yang B. Supaya kita mau menyenangkan Tuhan. Dan kita selamat, kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Saudara, karena itu kita tidak lagi akan mengumbar keinginan kita, tapi kita belajar untuk mengendalikan keinginan, kita belajar untuk menyangkal diri, dan disitulah yang dikatakan lahirlah buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Jadi dari sini kita jelas melihat bahwa Tuhan memakai firman-Nya untuk meriset kehidupan kita. Mengatur ulang kehidupan kita, arahannya itu ada di dalam firman Tuhan. Karena itu, 4 hal ini harus kita praktekkan. Yaitu yang pertama, baca firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Ini harus didisiplin. Kita harus baca. Tapi cara membacanya, ini yang kedua, cara membaca harus benar. Bukan cuma sekedar membaca untuk mendapatkan pengetahuan. Bukan sekedar membaca jadi textbook, bukan. Kalau textbook kita baca untuk cari informasi. Untuk dapat informasi. Perlu kita untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi bacalah Alkitab seperti surat cintanya Tuhan. Kalau kita membaca surat cinta, tentunya bukan kata-katanya yang kita perhatikan. Tapi kita membayangkan si penulisnya. Kita lagi membayangkan dia mau menyampaikan pesan apa buat saya. Demikian juga pada waktu kita membaca Alkitab. Kita membayangkan Tuhan sebenarnya mau menyampaikan pesan apa buat saya. Itu sebabnya kalau kita membaca Alkitab pagi hari, di dalam saat teduh kita, di dalam ibadah harian kita kepada Tuhan, bayangkan
dan buka hati kita, Tuhan ini mau bicara apa sama saya. Saudara, saya punya pengalaman di dalam membimbing orang-orang. Ada beberapa pengusaha tanya, dia bilang gini, Pak, kalau saya mau melakukan gini boleh nggak? Dulunya dia kalau mau melakukan, mengambil keputusan ini atau itu, dia tanya suhu. Dia punya suhu. Lalu dia tanya sama saya, Pak, kalau saya mau bertindak ini boleh nggak? Saya bilang, jangan tanya sama saya. Kalau bukan tanya sama Bapak, tanya sama siapa? Tanya sama Tuhan. Saya bilang, nanti Tuhan kasih tahu. Dia bilang, Pak, mana mungkin Tuhan mau kasih tahu sama saya kan pengusaha, saya bukan pendeta. Kan Bapak pendeta, kalau Bapak pendeta, nanti Tuhan kasih tahu Bapak kasih tahu saya. Nggak bisa, cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Cara kerja Tuhan akan membimbing dan memberikan petunjuk kepada semua orang yang datang kepada dia melalui kebenaran firman-Nya. Dia bilang, oh gitu ya. Lalu saya bilang, coba deh. Jadi gimana caranya? Ya baca Alkitab, nanti Bapak dapatkan apa, bicara apa pada Bapak, tulis. Bikin catatan, saya bilang. Dan dia praktekkan. Ini bukan kepada 1-2 orang, beberapa orang. Dan mereka praktekkan. Nah saudara, yang saya dengar sampai hari ini, mereka bilang, wow, beda Pak memang. Apa yang Tuhan sudah kasih tahu dari minggu lalu, beberapa hari yang lalu, ternyata itu membekali saya untuk mengambil keputusan pada hari ini. Ada satu orang yang telepon sama saya, di balik telepon saya tahu dia suaranya getar, dia nangis, dia bilang, Pak, saya baru ngalami luar biasa Pak. Saya ambil keputusan dan keputusan itu ternyata benar. Keputusan itu ternyata keputusan yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya sengaja nggak tanya sama Bapak, saya sengaja nggak konsultasi sama Bapak, saya cuma bawa dalam doa dan saya yakin apa yang Tuhan sudah katakan dalam beberapa hari sebelumnya, itu semua mengkonfirmasi saya untuk mengambil keputusan itu. Dan ternyata pada waktu dia mengambil keputusan, tindakannya benar. Saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Arahan-arahannya. Yang ketiga, meditasikan firman Tuhan, kita renungkan. Bukan cuma sekedar kita baca, kita renungkan. Pada waktu kita merenungkan, kita akan mendapatkan intisarinya, pesan utama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan setiap hari ada pesan utama yang Tuhan sampaikan kepada hidup kita. Saudara bisa bayangkan, kalau tiap hari kita mendapatkan mutiara kehidupan, saya katakan itu mutiara kehidupan, maka 1 tahun 365 mutiara kehidupan yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu akan sangat memperkaya kehidupan kita. Itu akan mengubah kehidupan kita dalam cara kita berpikir. Saya membimbing satu orang beberapa bulan terakhir ini. Saya bilang, masalah kalau tidak disingkirkan oleh Tuhan dalam waktu yang cepat, artinya Tuhan masih membutuhkan hal tersebut untuk mengubah kehidupan kita. Karena untuk merubah hidup kita, Tuhan membutuhkan media. Saya kasih contoh begini. Sama seperti seorang yang ingin mengajar anaknya untuk belajar berenang, untuk bisa menjadi berenang. Saudara, dibutuhkan media, sarana, yaitu apa? Air. Anak itu harus berada di air, di kolam renang. Lalu kalau orang tuanya bilang begini, aduh kasihan, nanti kalau dia tenggelam di dalam air, kalau dia nanti air kolamnya masuk ke dalam mulutnya bagaimana? Saudara, kalau airnya disingkirkan dari kehidupan anak ini tidak pernah dimasukkan dalam air, maka percayalah anak ini sampai kapanpun tidak akan pernah bisa berenang. Dibutuhkan air supaya dia bisa berenang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan memang menaruh satu tantangan, satu masalah di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Untuk membangun hidup kita, supaya ada bagian-bagian yang ingin Tuhan munculkan, yang ingin Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita, itu bisa keluar. Ketika itu bisa keluar, maka masalah ini bukan menjadi masalah lagi. Air tidak akan menjadi masalah bagi orang yang bisa berenang. Justru itu akan menjadi sarana yang dibutuhkan untuk dia bisa menikmati, untuk bisa berenang di atasnya. Saudara, masalah, tantangan, atau apapun dalam kehidupan kita bukan menjadi masalah. Kalau kekuatan, jalan keluar, Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita bisa mengalahkan setiap masalah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan harus terus kita miliki untuk kita dibangun dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah kita mempraktekkan firman Tuhan. Setelah kita mendapatkan pesan-pesan yang hidup dari Tuhan, kita praktekkan firman Tuhan. Dan kalau 4 hal ini kita praktekkan dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari
satu orang, seorang profesional yang luar biasa. Saya mengenal beliau 21 tahun yang lalu. Bagaimana hidupnya mengalami perubahan total melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pemakaian Tuhan dalam hidupnya begitu ajaib. Bukan hanya pribadinya yang mengalami perubahan, tapi sampai kepada keluarga, bahkan sampai karirnya betul-betul mengalami perubahan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Yungki Setiawan, di mana beliau dipercaya oleh Tuhan pernah memimpin bank sebagai direktur utama dari sebuah bank yang besar di Indonesia, dan hari ini beliau sebagai wakil komisaris utama di bank tersebut dan juga masih sebagai direktur di holding company-nya. Bagaimana Tuhan berkarya dan mengubah kehidupannya melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan dengarkan kesaksiannya. Pak Yuki, thank you untuk kehadirannya. Dan hari ini kita mau dengar nih kesaksiannya Bapak nih. Bagaimana dulu Bapak hidup belum mengenal Tuhan, terus akhirnya mengenal Tuhan dan mengalami perubahan. Ini kesaksiannya pasti seru. Bapak bisa ceritakan kepada kita semua sehingga kita semua yang dengar bisa diberkati. Oke, singkat-singkat aja ya, gitu ya. Jadi saya tuh sebenarnya waktu bertobat, kan Pak Lugito juga tahu, di tahun 1999. Ya, 21 tahun yang lalu ya. Ya, jadi memang pertobatan sama perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus ini kan perjalanan panjang. Ya. Gitu. Jadi memang waktu saya mulai bertobat, saya mulai tidak sekedar hanya berdoa, tapi belajar untuk mengerti firman-firman Tuhan. Melalui tentunya saat-saat teduh gitu. Jadi memang, dan ini pun dalam perjalanan up and down ya. Ada waktunya kita tuh begitu mengebu-ngebu baca firman Tuhan, ada waktunya kita malas. Ada waktunya lagi mengebu-ngebu lagi. Jadi memang apa yang saya alami adalah memang satu, firman Tuhan itu merubah kehidupan saya. Ya. Singkatnya gini, waktu saya belum mengenal Tuhan, saya kan dalam perjalanan kehidupan karir saya ini kan termasuk sukses lah ya. Jadi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain itu selalu apa istilahnya berhasil dipromosi, naik jabatan, sehingga dalam perjalanan karir saya dari awal saya berkarir sampai saya menjabat posisi direksi itu 11 tahun. Jadi dalam perjalanan 11 tahun pertama itu saya sudah jadi direksi, dan menjadi direksi atau menjadi senior management dari tahun 97 sampai hari ini. Artinya sudah 23 tahun nih. Iya, seingat saya waktu itu usianya masih relatif muda. Usia 30-an, masih 30-an. Masih relatif gitu. muda untuk menjabat posisi direksi. Tapi intinya adalah waktu kita berhasil dalam karir kita, di dalam kita itu tumbuh satu confidence bahwa tuh kita tuh talented, ya, kita punya kemampuan, Merasa bisa, kita berhasil, karena atau buktinya dari satu titik ke titik lain selalu tuh ada perubahan, dan perubahannya itu merupakan perubahan yang baik lah. Gitu. Nah, jadi perjalanan itu bukan hanya bicara mengenai keberhasilan saya, tapi satu titik timbul rasa kesombongan saya. Karena saya seorang yang berhasil. Iya, sisi negatifnya ya, sisi negatifnya. satunya nih. Walaupun sisi lainnya saya berhasil gitu. Merasa Jadi, bisa. Ya. waktu mengenal Tuhan, ya, nggak tahu gimana itu, tahu-tahu kita belajar mengerti bahwa semua keberhasilan ini adalah Tuhan yang izinkan. Semua keberhasilan ini ya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita tuh bisa berhasil. Jadi waktu mengerti itu kita juga diajarkan tuh untuk bisa istilahnya tuh become humble. Ya, jadi bisa merendahkan hati. Jadi cara saya berbicara sama karyawan atau sama teman sebelum saya mengenal Tuhan, sama saya sudah mengenal Tuhan itu dua hal yang berbeda. Wow, ini menarik. Ini menarik. Dulu teman saya, sesama direksi di bank itu juga mengatakan dulu, sebelum you bertobat, you sombong banget kalau bicara. Ini mereka yang ngomong? Iya, mereka teman kerja nih, teman kerja. Teman kerja bilang itu begitu. pokoknya tinggi hati, sombong banget. Ya itu, which is hal yang wajar karena kita berhasil lah gitu ya. Tapi dia perhatikan saya waktu saya sudah mengenal Tuhan, saya mulai belajar mengenai kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan saya, hidup saya berubah. Dia lihat sendiri bagaimana saya mulai, dari kata-kata saya ada kindness, dari kata-kata saya ada kebaikan-kebaikan, ada nasihat-nasihat yang kita keluarkan juga untuk teman-teman. Jadi memang dia bilang, lu berubah, you berubah banget nih. Gitu. Jadi saya juga baru ngeh, karena orang yang menilai kita kan bukan diri kita. Yang menilai kita adalah orang-orang lingkungan kita, melihat kita tuh berubah apa enggak.
Jadi lingkungan pekerjaan pun merasakan perubahannya. Perubahan. Ya, jadi memang waktu mengenal Tuhan, waktu kita deal sama karyawan pun, kalau dulu mereka salah marah. Kalau saya marah tuh kadang-kadang atau bilang kalau Pak Yuki marah tuh saya ngompol. Tapi waktu sudah mengenal Tuhan, saya bisa marah, tapi mereka nyaman. Karena kita belajar juga hubungan bapak sama anak. Ya. Waktu dengan Tuhan. Dan waktu saya bekerja, saya menerapkan juga bahwa saya ini bapaknya mereka nih, anak-anak. Jadi anak-anak ini boleh dimarahin, kayak kita ngajar anak kita aja. Kita bisa marahin di mereka, tapi kan kita niatnya tulus untuk ngajarin mereka supaya mereka berubah lebih baik. Nah, hal seperti itu juga di-appreciate sekali di lingkungan kantor. Wow. Ya. Nah Pak, begini Pak, saya tanya nih. Kan teman-teman lingkungan Bapak di tempat bekerja ngerasain perubahan. Nah saya mau tanya nih, lingkungan rumah tangga gimana? Ngerasain perubahan nggak? Istri, anak-anak ngalamin perubahan nggak? Merasakan perubahan yang dialami oleh Bapak nggak? Waduh, jawabnya bukan tanya saya, mesti tanya istri saya sama anak-anak saya. Iya. Tapi intinya saya rasa mereka juga merasakan perubahan saya. Karena memang perubahan yang di luar itu kan nggak hanya terjadi di luar. Kan perubahan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi waktu kita di rumah pun mereka bisa merasakan gitu ya. Memang contohnya misalnya sebelum saya bertobat, saya mengalami satu hubungan rumah tangga yang sedikit kacau lah sama istri. Ya. Konflik ya. Konflik ya. Sampai titik tertentu kita sepakat untuk kita tuh pisah. Malah saya masih ingat waktu itu jam 1 pagi, jam 2 pagi setelah kita ribut besar, anak-anak kita bangunin. Anak yang pertama saya umurnya baru 12 tahun, anak yang kedua baru 7 tahun. Kita bangunin, kita bilang papa mama ini akan berpisah. Nah, kalian nanti harus bisa milih mau ikut papa atau ikut mama. Waduh. Gitu ya. Jadi waktu saya mengenal Tuhan, saya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang akan berimpact sangat luar biasa terhadap anak-anak. Ya, itu mungkin buat mereka tuh satu semacam kayak sakit gitu ya. Maksudnya papa mama kok ngomong seperti ini. Jadi waktu saya mengenal Tuhan, saya harus datang kepada kedua anak saya bilang maafin papi. Oh jadi waktu itu Pak Yungki ngomong sama anaknya minta maaf untuk peristiwa itu. Ya, setelah kita reconcile tentunya ya. Setelah saya sama istri saya kita reconcile, kemudian saya juga merasa bahwa kalau saya nggak datang ke anak saya untuk minta maaf, saya salah. Jadi saya datang ke kedua anak saya bilang, papa minta maaf kalau kemarin kejadian seperti ini dan papa salah gitu. Jadi supaya mengangkat sakitnya mereka itu untuk ini papa udah berubah, papa udah bertobat gitu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Jadi bagaimana dulu Bapak orang yang boleh dibilang karena berhasil dalam pekerjaan, merasa bisa, jadi sombong. Ketika mengenal Tuhan, malah jadi berubah. Menyadari kekeliruan, bahkan bukan hanya sekedar berubah, tapi mau minta maaf juga kepada anak-anak ya. Ini satu hal yang luar biasa. Apalagi Pak yang ya, Bapak tapi alami? gini, sebagai manusia, kita tuh dari kecil waktu kita sampai dewasa itu kan kita memang dididik oleh pengalaman kita, oleh apa yang kita belajar, apa yang kita perhatikan itu mana yang baik, mana yang benar. Jadi kita tahu lah mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah juga gitu. Tapi waktu kita belajar mengikut Tuhan, sebenarnya kan firman Tuhan itu is a revelation ya. Artinya tuh bahasa, kalau pengalaman saya, setiap kali saya belajar baca, saya belajar mengerti, Tuhan tuh menyingkapkan sesuatu yang baru. Bahkan firman yang sama itu bisa kita baca berulang kali dengan pengertian yang berbeda. Karena ada lagi yang dibukakan Tuhan. Satu ini, oh iya begini ya. Jadi memang perjalanan ini membawa saya mengerti bahwa ikut Tuhan itu nggak sekedar cuma waktu bertobat berubah kayak tangan terbuka begini. Ya. Tapi ikut Tuhan itu adalah is a life learning lessons. Pembelajaran seumur hidup. Karena dari perubahan kita itu terus berubah terus dari waktu ke waktu. Dan kita harus akui, maksudnya kita ini kan not perfect lah, kita nggak sempurna. Ya kita juga masih buat kesalahan. Ya baik yang sengaja maupun nggak disengaja. Tapi kan firman Tuhan itu yang dengan tajam itu kan mengasah kita tuh untuk mengerti kesalahan kita dan juga untuk berubah dari kesalahan kita. Jadi memang buat saya ikut Tuhan itu adalah perjalanan hidup. Ya, kita berubah dari poin ke poin, berubah lagi dari poin ke poin. Saya bilang tadi, ada waktunya kita lagi luar biasa sekali itu, sangat-sangat istilah. Saya sangat enjoy ya baca firman Tuhan gitu ya, merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang mencari tahu lebih lagi. Kadang-kadang kalau saya tuh sekarang saat teduh tuh bisa 2 jam. Waduh. Ya, baca, nyari, cari Google, pokoknya belajar mengerti. Kalau Tuhan udah kasih saya tanda ini sesuatu, misalnya satu kata misalnya mengenai, contohnya misalnya mengenai integrity gitu.
Kadang-kadang saya nggak sekedar cari di Alkitab, arti daripada integriti. Saya cari di Google bermacam-macam tulisan untuk saya mengerti apa sih yang sebenarnya yang Tuhan maksud dengan integriti. Karena kan ada firman Tuhan mengatakan seek first integrity. Ya. Ya, jadi memang kembali lagi itu contohnya. Ya. Jadi kembali lagi perjalanan hidup saya dengan Tuhan itu dari waktu ke waktu memang berjalan from one point to another dengan perubahan demi perubahan. Ya, Nah, jadi dari pengalaman Bapak membaca Alkitab itu, relevansinya pada waktu apa yang Bapak dapatkan di dalam Alkitab sama pekerjaan Bapak? banyak. Banyak. Relevansi sangat relevan sekali. Contohnya misalnya gini, Pak Lukito. Saya ini hampir 20 tahun kali ya. Saya tiap hari baca Amsal. Amsal. Wow. Jadi rutin Amsal 1 tanggal 1 Ngulang terus, ngulang-ngulang terus Ya. hampir 21 tahun. Karena saya memang mengerti bahwa Amsal itu adalah the wisdom Bible. Yes. Ya. Di situ simple pengajarannya sebenarnya kan. Iya. Ya, contohnya misalnya ya jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Oke. Don't be hasty Iya. to make a decision. Iya. Artinya itu sangat menolong kita. Karena kita di bisnis itu kadang-kadang kalau kita ngambil keputusan secara emosional, secara reaktif, Ya. kadang-kadang belum tentu benar. Tapi kalau ada sesuatu harus kita bikin keputusan, ada baiknya kita pause. Kayak kita berhenti sebentar, kita mikir dulu ya. Kalau begini gimana ya, kalau begini gimana ya. Dan itu membuat kita tuh lebih tajam lagi untuk mengambil keputusan. Dan tentunya kita berharap keputusan tersebut keputusan yang baik dan benar, kan gitu ya. Contohnya. Kemudian banyak firman Tuhan mengatakan, yang saya suka itu yang di Kolose 3 juga ayat 23 kalau nggak salah. Ya. Ya, apalagi translationnya yang dari The Message. Yang mengatakan don't just do minimum to get you by. Jangan hanya melakukan sekedarnya aja untuk kamu tuh lewat. Iya. Tapi do your best. Ya. Artinya apa? Kan Tuhan mengajarkan kita apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan yang terbaik. Bukan sekedar. Dengan segenap hati, bukan sekedarnya. Jadi intinya bahwa kalau orang bilang, you have to have passion dong kalau mau kerja dong, kalau mau berhasil dong. Nah itu dia. Itu kan firman Tuhan ajarin kita seperti itu. Jadi yang Bapak alami justru di dalam Alkitab itu sangat relevan. Aplikasinya relevan sekali. Justru penting sekali untuk diaplikasikan di dalam pekerjaan ya. Contohnya lagi di Amsal, kan dia bilang, ya hanya dengan kesabaranlah kita bisa mengubah seseorang yang lagi marah. Right? Ya. Ya, jadi kalau kita memang ketemu orang yang lagi marah sama kita dan kita juga marah sama dia, koslet. Ya. Tapi kalau lawan bicara kita tuh lagi nada tinggi, ya kebenaran firman Tuhan mengatakan kan sabar sedikit, tunggu dia habis bicara dulu, ya, terus baru ajak bicara. Ya, Dan ya. pakailah kata-kata yang bijak, pakailah kata-kata yang baik, kata-kata yang menenangkan. Kalau kita bereaksi, artinya kan berarti memang urusannya panjang. Ya. Contoh-contoh simpel lah Pak Lukito. Ya, ya, Tapi ya, kitab Amsal itu kalau kita baca Luar satu biasa. persatu itu luar biasa sekali. Ngajarin kita bagaimana kita membangun hubungan dengan orang, membangun hubungan sama rekan kerja, sama keluarga, sama istri, sama anak. Wow. Jadi 21 tahun pengalaman Bapak berjalan di dalam Tuhan, terus membaca firman Tuhan, sangat luar biasa Bapak rasakan. Perubahan hidup Bapak, perubahan di dalam keluarga, termasuk di dalam dunia kerja. Betul. Pak, kalau ada satu kata-kata terakhir, kata-kata yang akan memberikan encouragement, dorongan buat jemaat yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan pada mereka? Aduh. Karena Bapak punya pengalaman 21 tahun luar biasa dan sangat berguna, sangat bermanfaat gitu. Kan tadi Bapak bilang ada pasang surutnya lagi semangat, tapi kadang-kadang lagi. Nah, apa yang akan Bapak sampaikan buat mereka mungkin kalau lagi di bawah apa yang mesti dilakukan? Saya sih sampai hari ini ya, saya merasa bahwa memang firman Tuhan itu benar-benar pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu benar-benar tuh terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan itu firman yang hidup. Ya. Itu saya alami sendirilah gitu ya. Jadi memang kembali lagi bahwa kalau ada waktu kita bisa turun naik, pengalaman saya, kalau bisa jangan ngikutin pengalaman saya. Oh. Ya, jadi baca firman Tuhan dengan teratur karena pasti kita dapat sesuatu tiap hari. Oke. Ya, artinya memang nggak sesuatu yang kita dapat kemudian hari itu kita bisa terapkan juga. Ya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, tapi nanti kejadiannya bisa 2 minggu lagi,
3 minggu lagi, oh iya Tuhan lo pernah ngomong kemarin. Gitu. Jadi memang kembali lagi, apakah Tuhan bicara dengan kita? Iya. Ya, melalui firman, melalui lainnya. Saya kasih contoh begini Pak. 3 bulan yang lalu tuh saya waktu mulai COVID ini, saya cuma berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, hari-hari ini saya mau tolong ajar saya untuk bisa mendengar dan melihat bukan dengan apa, telinga rohani saya, bukan dengan hati rohani saya, gitu ya. Tapi Tuhan berbicara kepada saya, apapun yang ingin Tuhan bicara. Suatu hari saya lagi habis selesai berdoa, Tuhan bilang, anakmu itu lagi hamil, hamil. Oh, gitu. Saya tuh nggak percaya gitu, itu kayak apa sih, audible banget gitu ya. Hari Minggu kita kumpul dengan keluarga, kita di rumah makan siang. Saya bilang sama anak saya bilang, Emi, Papi kemarin dengar kayaknya Tuhan bilang kamu hamil. Dia ketawa, Papi, kita kan baru married, kita nggak mau punya anak dulu gitu. Udah selesai kan gitu kan. Hari Rabu, mantu saya telepon, Pi, kemarin waktu Papi ngomong Emi hamil, Papi dengar dari Tuhan, iya gitu. Udah, sorenya anak saya telepon nangis. Pak, hari ini kita tahu aku hamil. Wow. Saya sudah lakukan tes 8 kali, saya hamil. Saya tuh nangis karena memang Tuhan tuh berbicara sama kita. Iya. Iya. Jadi untuk apa, teman-teman di gereja, orang-orang percaya, kalau saya bicara sekarang bahwa ya memang kita tuh nggak pernah menyesal baca firman Tuhan. Pasti ada sesuatu yang memang kita dapat dan pasti ada sesuatu yang bermanfaat buat kita. Yes, puji Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya bicara sama pendeta. Tuhan bicara sama siapa saja. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri, kita baca firman Tuhan, Tuhan bisa bicara. Amin. Thank you Pak Yungki untuk kesaksiannya, bagaimana pengalamannya selama 21 tahun dijelaskan dengan sangat singkat, hanya dalam waktu beberapa menit. Dan saya percaya kehidupan Bapak akan terus dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Amin. Tuhan akan membimbing dengan luar biasa. Amin. Thank you Pak Yungki ya untuk kesaksiannya. Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pak Yungki, bagaimana Alkitab telah mengubah kehidupannya. Dan ternyata Alkitab sangat relevan di dalam pekerjaannya dia. Dan Alkitab juga telah mengubah keluarganya. Karena itu saudara, buat setiap kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Sebagai penutup, saya mau cerita tentang pengalaman dalam kehidupan saya. Saya dulu hidupnya tidak punya masa depan. Saya takut dengan apa yang saya alami di masa depan karena keadaan fisik saya, karena kecacatan fisik saya. Tapi saya bersyukur, Alkitab mengubah kehidupan. Saya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih karena Engkau bukan hanya memberikan aku hidup, tapi Engkau memberikan kepadaku hidup dalam kelimpahan. Bukan hanya bicara soal tentang harta, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya percaya kalau setiap kita berpegang terus kepada kebenaran firman Allah, maka hidup kita juga akan mengalami perubahan total. Kita tidak lagi hidup secara duniawi, tapi kita akan di-reset, diatur ulang, diubah oleh Tuhan menjadi hidup yang saleh, hidup yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengalami banyak mujizat Tuhan, terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 pada hari ini, saudara, marilah kita semakin berpegang di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat dan jalan keluar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami dan memberikan kepada kami Alkitab, yaitu firman Tuhan, yang memberikan arahan dan tuntunan supaya kami tidak berjalan tanpa arah, tapi kami berjalan dengan memiliki arah. Kami sadar, kadang-kadang kami penuh semangat di dalam membaca firman Tuhan, tapi kadang-kadang kami juga timbul kemalasan untuk membaca firman Tuhan. Karena itu, Roh Kudus tolonglah kami, tolonglah setiap kami untuk terus konsisten, terus semangat melekat kepada firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus membimbing kami melalui kebenaran firman-Mu setiap hari, sehingga kami boleh berjalan di dalam firman Tuhan. Bapak, hamba mau berdoa buat setiap kami.
semua jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kalau ada di antara kami yang sedang dalam keadaan lesu, dalam keadaan lemah, sudah lama tidak membaca Alkitab, biar hari ini Tuhan bangkitkan kembali semangat yang baru dan mengambil satu komitmen untuk kembali bersekutu dengan Engkau melalui firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan membangkitkan semangat dalam kehidupan kami semua dan akan mengarahkan kami di jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukito Budiharjo dari GKPB MDC Jakarta yang telah menjadi berkat bagi kita jemaat yang ada di GKPB Batam. Doa kami senantiasa Tuhan memakai lebih dahsyat lagi, baik itu di dalam pelayanan di MDC Jakarta maupun di dalam keluarga dan seluruh pelayanan apa saja yang Pak Lukito lakukan. Tuhan menyertai. Mari kita akan siapkan hati kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku terima, aku teruskan kepadamu. Malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Seraya ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu Bapak Saudara-saudari, mari kita akan minum bersama-sama anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Ucapkan syukur, Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sepanjang minggu yang akan kami lewati bersama-sama dengan Engkau, aku doakan Tuhan memberkati dalam hidup mereka. Dan apa saja yang mereka perbuat, buat itu berhasil. Memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama-sama dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka di dalam tangan anugerah Allah. Berkati sekali lagi, berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan buat itu berhasil. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah persekutuan kami bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.